Salam jumpa bersama saya Miss Kiki dan kita akan mempelajari bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, anak-anak, negara kita adalah negara hukum dan konsekuensi dari ditetapkannya kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala sesuatu kehidupan kenegaraan kita selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran serta menegakkan keadilan, maka di negara kita dibentuklah lembaga peradilan. Nah, anak-anak, apa saja unsur yang terkandung di dalam hukum? Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi, dalam pergaulan masyarakat ada aturan yang harus dipatuhi. Unsur yang kedua yang terkandung di dalam hukum yaitu peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwajib dan bersifat resmi seperti kepolisian, sekolah, gereja. Unsur di dalam hukum yang ketiga adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Jadi, jika kalian melanggar hukum, pasti kalian akan diberikan sanksi yang tegas. Yang keempat, aturan bersifat memaksa. Jadi, semua orang harus melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi karena aturan bersifat memaksa. Kita lanjutkan dengan tugas hukum. Yang pertama, hukum menjamin kepastian bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, hukum menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran untuk semua orang. Dan yang tiga, hukum itu ada untuk menjaga jangan sampai ada yang main hakim sendiri. Kita lanjutkan dengan penggolongan hukum. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. A. Hukum undang-undang. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya Undang-Undang NRI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Itu merupakan salah satu contoh. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Misalnya di dalam rumah, kebiasaan orang tua untuk menyuruh anaknya pulang jam 7 malam apabila bepergian. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim sebelumnya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, hukum nasional, yakni hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara. Misalnya, hukum itu berlaku di Indonesia saja atau di Malaysia saja karena merupakan hukum nasional negara itu. Yang kedua, hukum internasional, yakni hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara di dalam dunia internasional. Nah, anak-anak, hukum internasional berlaku secara universal, baik keseluruhan maupun hanya terhadap negara-negara yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian internasional atau disebut juga traktat. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Misalnya hukum asing Malaysia, hukum asing Filipina. Nah, hukum itu tidak berlaku di negara kita, hanya berlaku di negara mereka masing-masing. Yang keempat,
Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Misalnya, ketika kalian ke gereja, kalian diharuskan tidak menggunakan pakaian yang terlalu terbuka. Kita lanjutkan hukum berdasarkan bentuknya, dibagi atas dua bagian. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis ini dibagi atas dua bagian juga. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua dari hukum tertulis yaitu hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, hukum dibagi juga menjadi hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya, muda-mudi tidak diperbolehkan untuk pacaran di area yang gelap. Itu tidak ada dalam aturan, tetapi sudah merupakan kebiasaan dan diyakini oleh masyarakat. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi atas dua. Yang pertama, ius constitutum atau disebut juga hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, ius constituentum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi atas dua, yaitu yang pertama hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Hukum berdasarkan sifatnya dibagi atas dua bagian. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Ini contohnya hukum pewarisan. Ketentuan pewarisan baru mungkin bisa terjadi dan dilaksanakan jika ada surat wasiat. Hukum dibagi berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif,
yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Jadi, hukum subjektif sering juga disebut dengan hak. Dan yang terakhir, kita akan belajar hukum dibagi berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik dibagi atas beberapa bagian, yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Yang kedua, hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas dan kewajiban pejabat negara. Yang keempat, hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Nah, anak-anak, hukum privat terbagi atas dua bagian. Yang pertama, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Yang kedua, hukum perniagaan atau hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangannya. Contoh, hukum tentang jual beli, hukum tentang hutang piutang, hukum tentang pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Nah, anak-anak, itulah materi yang harus kita pelajari di pertemuan pertama. Silakan kerjakan tugas dan dikumpulkan hari Kamis. Bye-bye.